Cerita utama One Piece dimulai ketika Luffy untuk pertama kalinya berlayar ke lautan, dan pada saat itu orang-orang yang memutuskan untuk menjadi bajak laut memiliki tujuan untuk menemukan harta tersembunyi dari sang raja bajak laut. Harta ini disebut sebagai One Piece. Selama 20 tahun lebih, harta tersebut belum bisa ditemukan oleh siapapun. Hal ini dikarenakan lokasinya yang tak diketahui oleh semua orang. Pulau terakhir ini dinamai oleh Goldie Roger sebagai Laftel. Setelah kematian Roger, dunia memasuki era besar yang disebut sebagai era kejayaan bajak laut. Setelah itu, banyak kejadian besar yang mengguncang dunia, dan Monkey D. Luffy yang menjadi fokus utama dalam ceritanya juga banyak melakukan tindakan yang membuat semua pihak terkejut. Selain itu, karakter lain juga seperti Monkey D. Dragon, Sabo, para Yonko, dan lainnya juga menjadi fokus lain dalam ceritanya. Kemudian, dalam chapter 1154, sosok besar lainnya muncul dalam cerita utama. Dia disebut sebagai legenda dan juga bajak laut paling kejam sepanjang sejarah. Dia adalah Rox di Sebek, orang yang menguasai lautan jauh sebelum Luffy menjadi bajak laut. Bahkan pada saat Goldie Roger sudah berlayar, sosok Rox dianggap lebih superior. Hal ini berdasarkan beberapa fakta yang sudah muncul dalam ceritanya, dan bahkan beberapa kejadian besar yang terjadi di era sekarang sudah dilakukan oleh Rox di Sebek pada masa lalu. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas semua kejadian besar yang dilakukan oleh Rox di Sebek dan terulang kembali di era yang sekarang. Yang pertama, membuat keributan di referee. Di era yang sekarang, referee kembali diwarnai oleh kekacauan. Banyak kejadian besar yang terjadi, seperti kematian Raja Cobra, penculikan salah satu putri kerajaan, dan eksekusi salah satu kaum naga langit. Hal ini terjadi karena pergerakan pasukan revolusi yang menyusup ke Marijoa. Pada saat itu, seluruh komandan pasukan revolusi menyerang Marijoa. Tujuan utama dari pergerakan ini adalah mendeklarasikan perang kepada pemerintah dunia. Sebelum referee dimulai, ada salah satu kejadian yang tak terduga. Salah satu keluarga kerajaan diculik oleh kelompok kriminal. Pada saat itu, Putri Komane yang merupakan putri dari kerajaan Lulusia diculik oleh kelompok bajak laut. Selain itu, putri dari kerajaan Dressrosa juga, yaitu Rebecca, menjadi incaran. Namun, kejadian ini berhasil dihentikan oleh Kapten Kobe, dan akhirnya seluruh keluarga kerajaan pun bisa pergi ke Marijoa. Kemudian, kita kembali ke pergerakan pasukan revolusi. Pasukan revolusi juga memiliki tujuan lain. Mereka ingin membebaskan sebanyak mungkin budak yang ada di tanah suci Marijoa. Pergerakan ini membuat Marijoa mengalami kekacauan besar, sampai-sampai dua admiral harus turun secara langsung untuk menghentikannya. Tetapi tujuan utama dari pasukan revolusi pun sepenuhnya berhasil. Mereka juga berhasil membawa kembali Bartolomeu Kuma. Di era yang dulu, referee juga pernah mengalami kekacauan besar. Tepatnya pada 56 tahun yang lalu, Marijoa kembali dilanda keributan. Pada saat itu, kekacauan disebabkan oleh tindakan dari Rox di Sebek. Dia menyusup ke referee dengan menyandra 5 raja sekaligus, dan kekacauan lainnya juga terjadi pada saat Sebek bentrok dengan King Harald. Bentrokan House Hoku Haki ini mengakibatkan banyak orang tak sadarkan diri karena bentrokannya terasa sampai radius 5 km. Dan sejak saat itu, Rox di Sebek mendapatkan bounty pertamanya dan menjadi orang pertama yang lolos dari Marijoa. Kemudian yang kedua, menemui Nerona Imu.
pada saat referee kemarin berlangsung, pemegang otoritas tertinggi pemerintah dunia diperlihatkan untuk pertama kali kekuatannya. Pada saat itu, Sabo yang menyusup ke tahta kosong berhadapan dengan Nerona Imu. Sabo juga menyerang Imu secara langsung, namun serangan tersebut bisa ditangkis dengan mudah. Imu adalah orang yang membunuh Raja Kobra. Dia merupakan pemimpin asli dari pemerintah dunia, namun keberadaannya tak diketahui oleh semua orang. Kemudian, pada saat Rox menyusup ke referee, dia masuk ke dalam istana Pangaea dan bahkan masuk ke ruangan bunga, tempat di mana Imu berada. Rox menemui Imu tanpa ditemani oleh siapapun. Dia menjelaskan jika dirinya merupakan orang yang mengagumi Davy Jones. Dia juga mengatakan jika dirinya akan kembali. Hal ini merupakan ancaman atau deklarasi perang yang Rox berikan kepada pemerintah dunia. Kemudian kejadian besar yang ketiga, Enies Lobby dan merampas upeti surgawi. Pada saat Arc Water 7 berlangsung, Enies Lobby menjadi hal yang sangat menarik karena pada saat itu Luffy menunjukkan hal yang sangat mengejutkan. Dia berani menantang pemerintah dunia secara langsung. Bajak laut topi jerami membakar bendera pemerintah dunia di Pulau Keadilan. Sebenarnya hal ini Luffy lakukan untuk menyelamatkan Robin. Namun Luffy juga mengatakan jika pemerintah dunia tak menerima hal ini, Luffy dengan senang hati akan melawannya. Kemudian kejadian besar yang kedua, merampas upeti surgawi. Upeti ini merupakan pajak yang disetorkan oleh kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Di era yang sekarang, hal ini kembali terjadi setelah mendeklarasikan perang. Pasukan revolusi juga menghentikan pasokan pangan dan merampas upeti surgawi di berbagai daerah. Namun, tujuannya sendiri untuk melemahkan sumber pangan di Marijoa. Dan di masa lalu, Rox di Sebek melakukan dua tindakan ini secara bersamaan. Sebek pernah menghancurkan gerbang keadilan yang menjadi simbol kekuasaan pemerintah dunia. Pintu besar ini dia tebas dengan teknik berpedangnya. Kemudian setelah itu, Sebek juga merampas kapal yang membawa upeti surgawi. Namun, hal ini Sebek lakukan untuk menunjukkan kekuatannya dan memperkuat tindakannya. Jika ancaman yang dia berikan kepada Imu bukanlah sekedar omong kosong. Kemudian yang keempat, memukul kaum naga langit. Di Arc Sabaody, setelah apa yang terjadi di Arc Water 7, Luffy kembali mengejutkan semua orang. Setelah Keimi ditangkap dan dijual di rumah lelang, Luffy memutuskan untuk menyelamatkannya. Namun, hal yang membuat Luffy marah adalah Saint Charles yang menembak Hachi. Amarah Luffy yang memuncak pun tak bisa dihentikan. Dia menghajar Saint Charles yang merupakan salah satu dari kaum naga langit. Dan pada 38 tahun yang lalu, hal ini pun sudah pernah terjadi. Bahkan lebih mengerikan dari yang Luffy lakukan. Rox pernah menyerang kaum naga langit secara langsung. Bahkan dia bertujuan untuk membunuh mereka semua. Hal ini terjadi pada saat insiden God Valley. Namun Oda Sensei sendiri belum memperlihatkannya secara detail dalam cerita utama. Yang jelas, Rox sudah lebih dulu menyerang kaum naga langit dan menantang pemerintah dunia secara langsung. Namun, kejadian ini menjadi akhir perjalanan dari Rox di Sebek. Kemudian, kejadian besar yang kelima, membunuh Admiral. Di era yang sekarang, memang kejadian ini belum pernah terjadi. Admiral merupakan salah satu kekuatan utama dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Mereka dikenal sebagai petarung kuat yang memiliki kekuatan setara dengan Yonkou. Bahkan supernova saja bisa dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Namun di Arc Egghead, kekuatan seorang kaisar lautan dirasa lebih kuat dari para admiral.
Hal ini bisa kita lihat ketika Luffy bertarung dengan Kizaru. Luffy berhasil mengungguli Kizaru, bahkan Kizaru pun dijadikan mainan olehnya. Selain itu, Marshall D. Tage yang tidak lain merupakan anak dari Rocks berhasil menahan salah satu petarung kuat dari Angkatan Laut, yaitu Monkey D. Garp. Sebelumnya dia juga menahan Koby, namun Tage sendiri tak membunuh keduanya. Dia sengaja menawan Koby dan juga Garp sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia. Dan pada 56 tahun yang lalu, Rocks membunuh salah satu admiral yang mencoba menghentikannya. Hal ini terjadi setelah Rocks berhasil masuk ke Marijoa, dan alasan admiral tersebut melawannya adalah karena ingin membebaskan 5 raja yang diculik oleh Sebek. Namun, setelah Sebek menyerangnya, nyawa dari admiral itu pun tak bisa diselamatkan. Sejauh ini, Rocks di Sebek adalah satu-satunya orang yang pernah membunuh admiral. Kemudian yang keenam, Devi Back Fight. Di era yang sekarang, Devi Back Fight masih dilakukan. Namun, turnamennya sendiri bisa dibilang sangat konyol. Hal ini dikarenakan bajak laut Foxy yang masih melakukannya. Devi Back Fight yang Foxy lakukan lebih mirip seperti turnamen olahraga yang dipenuhi kelicikan. Foxy juga berhasil mendapatkan satu kapal besar beserta 500 kru dari Devi Back Fight. Namun, untuk pertama kalinya, Foxy berhasil dikalahkan oleh kelompok topi jerami. Walaupun tetap saja Devi Back Fight yang dilakukan tetaplah terlihat sangat konyol. Rocks di Sebek merupakan orang yang sangat mengidolakan sosok Davy Jones, sosok bajak laut legendaris yang membuat Devi Back Fight. Setelah Rocks meninggalkan Elbap, dia menguasai Hachinosu, dan di pulau ini, Rocks selalu mengadakan acara Devi Back Fight untuk memperbesar kelompoknya, dan dari sinilah Hachinosu dikenal sebagai Pulau Bajak Laut. Semua kejadian besar yang sudah dijelaskan ini sebelumnya dianggap sebagai tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun, semua tindakan ini sudah dilakukan oleh satu orang di masa lalu yang tidak lain adalah Rocks di Sebek. Satu-satunya yang menjadi pertanyaan besar para fans adalah mengapa Rocks tak mengincar One Piece? Sejauh ini, baru Roger yang bisa menemukan harta tersebut setelah 800 tahun. Namun, Rocks sendiri tak pernah memiliki keinginan untuk menemukan harta tersebut karena tujuan utama dari Rocks adalah untuk menguasai dunia. Namun, banyak juga yang menganggap jika Rocks terlalu ceroboh dan akhirnya ambisinya pun harus lenyap di God Valley. Tetapi ambisi tersebut kembali hidup dan diteruskan oleh anaknya sendiri, yaitu Marshall D. Tage. Nah, itulah semua kejadian besar yang sudah Rocks di Sebek lakukan dalam ceritanya. Kita harus menunggu kelanjutan ceritanya. Apakah Oda Sensei akan mengekspos lebih banyak lagi mengenai Rocks? Kita tunggu saja guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.